Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube saya, Alon Ekawati. Nah, di sini saya akan membagikan bocoran soal atau FR terkait etik keperawatan di formasi D3 dan nurse. Nah, kalau di saya itu kalau tidak salah dia keluar satu ada 2 soal, terus yang di D3 itu ada 3 soal keluar. Lumayan loh kalau 3 soal itu kita bisa jawab semua kali 15 poin. Kita dapat skornya, tambahan skor. Nah, sekarang saya akan membagikan tips tentang bagaimana sih cara kita menghafal etik keperawatan itu. Pertama, kan autonomi, beneficient, non-maleficent, veracity, justice, dan confidentiality. Nah, kita mulai dari pertama. Autonomi itu adalah keputusan. Nah, kalau ada kata-kata keputusan atau informed consent, nah kalau informed consent itu adalah keputusan pasien untuk mengiyakan tindakan medis yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, itu berarti adalah otonomi keperawatan untuk etik keperawatan dilakukan pada pasien itu adalah tindakan etik dalam kurung autonomi. Kalau ada kalau misalnya pasien dengan fraktur kemudian memerlukan tindakan medis, terus perawat memberikan edukasi bahwa ini bakal dilakukan tindakan medis. Nah, diminta untuk surat persetujuannya, kemudian pasien tanda tangan inform consent tersebut. Nah, maka itu adalah perawat melakukan etik keperawatan yaitu autonomi. Nah, itu ya. Kemudian beneficient, bermanfaat. Ketika soalnya bunyinya kayak gini, misalnya contoh soal ya. Beneficient itu kan bermanfaat. Nah, misalnya ya, pasien DM datang dengan gangreng. Nah, kita tahu kan gangreng itu ada luka gangreng kan, otomatis perlu dibersihkan, perlu dilakukan tindakan debridement gitu. Nah, di situ perawat itu melakukan pembersihan luka, mengecek gula darah, terus menghilangkan jaringan yang sudah mati, kemudian membersihkan lukanya. Nah, itu kan perawat melakukan bermanfaat kan. Berarti itu etik keperawatannya itu adalah beneficient, seperti itu. Misalnya ya, itu juga contoh yang lain. Misalnya kalau pasien datang terus dia sesak napas, kemudian HB-nya turun. Nah, itu kita langsung memberikan oksigen, itu adalah tindakan beneficient. Nggak perlu kita minta inform consent-nya dari pasien atau keluarga pasien tuh nggak perlu. Itu udah standar yang kita lakukan. Nah, itu namanya keperawatan melakukan etik keperawatan berupa beneficient, seperti itu. Kemudian non-maleficent. Non-maleficent ini kan tidak merugikan. Nah, ketika perawat itu melakukan, misalnya contoh soalnya itu ada pasien yang kekurangan HB, misalnya 7 atau 6. Nah, misalnya dia tidak ada keluarga atau tidak ada orang yang lainnya, atau dia udah nggak memungkinkan untuk kita inform consent. Nah, kita langsung aja memberikan dia HB transfusi darah. Nah, itu berarti kita melakukan non maleficent, tidak merugikan. Nah, misalnya apa sekarang perbedaan non maleficent sama beneficent? Nah, itu perbedaannya ini. Kalau beneficent itu ketika pasien itu tidak gawat. Misalnya ya kayak gangreng itu kan kita bersihin lukanya, kita bersihin jaringannya. Itu kan dia tidak gawat. Sebenarnya dia tidak dilakukan hari itu juga tidak apa-apa kan, besoknya tidak apa-apa. Tapi kalau non maleficent itu dalam kondisi pasien tidak sadar terus kita melakukan sesuatu, nah itu bermanfaat untuk pasien kita tanpa kita meminta persetujuannya dia. Nah, itu kategori etik keperawatan non maleficent. Kita memberikan sesuatu kepada pasien tapi pasien itu tidak rugi, malah dia sembuh dan sehat. Nah, itu kategori kunci dari non maleficent. Kemudian justice, keadilan kan. Nah, ketika kita memperlakukan pasien itu sama semuanya. Nanti mentang-mentang pasien itu
status BPJS-nya PBI sama non PBI misalnya, kita memperlakukannya beda gitu. Nah itu berarti perawat melanggar etik keperawatan berupa justice gitu. Misalnya mentang-mentang dia pendidikannya S1 terus dia itu nggak sekolah gitu. Nah itu berarti perawat melanggar etik keperawatan berupa justice. Nah sekarang veracity, kejujuran. Nah kejujuran ini ketika perawat tidak boleh menutupi dari penyakit pasien tersebut gitu. Misalnya pasien itu penyakitnya parah, nah kita nggak boleh bilang oh ibu baik-baik saja cukup istirahat. Nah itu nggak boleh, itu perawat melanggar etik keperawatan berupa veracity seperti itu. Jadinya apapun kondisi pasien kita kasih tahu penyakitnya seperti ini, kita tidak boleh menyembunyikan penyakit pasien tersebut. Jika kita membunyikan berarti itu adalah perawat melanggar etik keperawatan berupa veracity. Nah, selanjutnya ya, confidentiality, kerahasiaan. Nah, jadinya kalau nama confidentiality ini adalah maknanya kerahasiaan, berarti perawat itu tidak boleh membocorkan rahasia penyakit suatu pasien atau kondisi suatu pasien terhadap orang lain. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita membocorkan penyakit pasien tersebut. Jika perawat itu membocorkan, misalnya ya, kan ada kadang-kadang di rumah sakit itu iseng nanya, mbak itu di kamar itu penyakitnya apa sih gitu. Nah terus kita jawab ini penyakitnya ini. Nah itu kategori perawat melanggar etik berupa confidentiality. Jadinya ya wajib seorang perawat itu merahasiakan kerahasiaannya pasien, kecuali kan ada diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, boleh kita bocorkan rekam medis pasien atau kondisi pasien itu ketika tuntutan dari pengadilan untuk informasi masyarakat luas. Kemudian untuk misalnya kalau misalnya polisi mau tahu atau penyidik, nah itu boleh kita kasih. Itu kan ada diatur sama undang-undang orang-orang yang boleh mengetahui kondisi pasien, dan pasien itu berhak tahu kondisi kesehatannya sendiri. Nah mungkin itu ya caranya menghafal atau clue dari etik keperawatan. Ini lumayan kalau etik keluar tuh lumayan kalau kita bisa jawab semuanya. Nah mungkin nanti ada dari teman-teman yang mau minta materi mungkin dari etik keperawatan ini, nanti saya bisa berikan, mungkin taruh aja nanti nomor HP-nya, nomor telegramnya, nanti saya kirimkan seperti itu. Terus mungkin nanti insya Allah saya akan bahas tentang kayaknya ini deh, penanganan pasien kejang. Lumayan ada 3 soal penanganan pasien kejang itu. Nah mungkin nanti kalau teman-teman kalau mau bisa ada materi yang kurang paham, misal baca FR gitu kan ada yang kurang paham, mungkin saya nanti akan bahas secara khusus ya. Mungkin sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman yang tahun ini ikut tes CPNS semoga lulus ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.